Halo guys, jadi di video kali ini kita akan lihat proses pembuatan kolam koi minimalis. Selamat menonton ya. Hari pertama dilakukan penggalian sedalam 50 cm karena nanti kolamnya itu kita ukurannya kedalamannya itu 1 meter, jadi ke bawah 50 cm, ke atas 50 cm. Oh iya, pas posisi chamber harus lebih dalam ya dari kolam utama. Posisi chambernya itu ada di pojok yang ada tanda merahnya itu. Jadi ukuran kolamnya ini panjangnya 2 meter dan lebarnya 1,5 meter termasuk chamber. Jadi nanti ada 3 chamber tuh di pojok, nanti ada 1 chamber lagi di atas sekaligus sebagai air mancur. Jangan lupa di subscribe ya, buat yang mau tahu video tentang kolam koi dan serba-serbi koi. Di hari kedua ini udah mulai pengocoran dasar kolam dan pemasangan batu untuk dinding kolam. Nah, bisa dilihat kan di pojok sana itu ada posisi chamber itu lebih rendah daripada kolam utama supaya memastikan air berjalan dengan lancar dari kolam utama ke chamber. Chamber kedua harus lebih rendah daripada chamber pertama dan chamber ketiga juga harus lebih rendah daripada chamber kedua. Sebagai informasi, kita ini pakai tukang bangunan biasa loh. Jadi proses rancangan desain kolam dan pemipaan kita lakukan sendiri. Buat yang mau tahu gimana kita mendesain kolam dan pemipaannya bisa dilihat nanti ya di video selanjutnya. Insya Allah. Pada tahap ini kita akan lakukan proses pemipaan. Jadi kotak yang besar ini nih, ini akan jadi kolam utamanya yang persegi panjang di pojok itu. Nah ini nih akan jadi chambernya. Nah, dasar kolam yang belum dibata itu adalah tempat pemipaan yang dari kolam utama terus nanti ke chamber. Sekarang kita sedang melakukan penggalian untuk menempatkan pipa yang akan menghubungkan kolam utama ke chamber pertama. Fungsi dari pemipaan ini yaitu untuk jalan kotoran dari kolam utama ke chamber pertama. Jadi kotoran ikan yang tenggelam ke dasar kolam akan masuk ke bottom drain, yaitu lubang yang ada di kolam utama dan mengalir masuk ke chamber pertama. Nah makanya chamber pertama itu harus lebih rendah daripada kolam utama. Oh iya, pada saat pengacian dasar kolam utama perlu dipastikan ya posisi bottom drain itu merupakan posisi yang paling rendah. Jadi semua kotoran itu mengarah ke bottom drain. Jadi supaya kotorannya itu ke bottom drain, habis itu ke chamber pertama. Pada bagian ini, pipa yang menghubungkan kolam utama dan chamber pertama itu sudah terpasang. Bottom drainnya kita tutup pakai plastik merah agar tidak masuk kotoran. Nah, pipa yang panjang itu tuh adalah pipa skimmer yang akan menarik kotoran dari permukaan masuk ke chamber pertama. Di sini juga sudah terpasang nih pipa yang penghubung dari chamber pertama ke chamber kedua.
Dan sekarang sedang dilakukan pemasangan pipa dari chamber kedua ke chamber ketiga. Untuk lebih jelasnya tentang pemipaan dari chamber ke chamber, insya Allah kita akan videokan di video yang terpisah ya. Oh iya, mohon maaf nih, kita nggak bisa videoin pemipaan chamber dari dekat karena jalannya masih ketutup nih sama kolam yang lama yang belum dibongkar. Hasil hari kedua, kolam utama dan ketiga chamber sudah terbentuk. Pipa-pipanya juga sudah terpasang. Namun ketinggiannya ini masih rata dengan tanah ya, belum kita naikin yang tadi 50 cm ke atas. Supaya nanti kedalamannya jadi 1 meter. Catatan, jadi pengacian juga salah satu faktor yang penting dalam pembuatan kolam ikan. Tujuannya itu agar kolam ikan itu tidak bocor atau rembes. Pengacian yang baik adalah yang mampu menahan air dari kolam untuk tidak keluar dan menahan air dari air tanah tidak masuk. Pengacian bagian chamber harus sangat diperhatikan ya guys, karena luas chamber yang sempit, jadi harus telaten dalam mengacinya. Jadi sebelum dipasang dinding chamber, dasar chamber itu harus sudah diaci dan dipastikan aciannya sudah padat. Sambil meninggikan dinding chamber, acian pun juga harus langsung dilakukan agar pengaciannya tidak sulit. Jadi pipa ini itu akan menghubungkan chamber 3 ke chamber 4. Air akan naik ke chamber 4 dengan bantuan pompa. Jadi untuk ukuran kolam yang 2 meter kali 1,5 ini kita pakai pompa yang 2400 ya guys. Nah, ini adalah chamber keempat yang tadi sudah dibilang ya, berfungsi sebagai penampung air bersih dari chamber 3 yang akan jalan tuh lewat pompa. Nah, ini akan langsung dialirkan melalui air mancur ke kolam utama. Jadi berhubung video selanjutnya kita tidak ada nih guys, jadi kami tidak bisa menampilkan proses selanjutnya. Intinya itu di hari keempat itu kita finalisasi. Kemudian di hari kelima itu udah pemasangan batu alam dan pengecetan. Nah, ini nih hasilnya nih, kita udah jadi kolamnya, sudah dipasang batu alam, kita udah percobaan nih dengan air mancurnya. Chamber ke chamber sudah jalan, pompanya juga sudah kuat dan alhamdulillah mengalir dengan lancar. Udah gitu dulu ya guys video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman nih yang membutuhkan, supaya nanti pas bikin kolam tidak bingung lagi. Oh iya, untuk yang mau nanya-nanya atau sekedar komen bisa di komen di bawah ya.